saya sampaikan feeling saya mengatakan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan lainnya tidak hadir. Nah, di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Barreskrim. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kedatangan Prabowo untuk memberi penghormatan terakhir kepada ekonom senior sekaligus mantan Menko Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Kwik Kian Gi. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga almarhum Kwik Kian Gi. Usai memberi penghormatan, Presiden berbincang dengan keluarga Kwik Kian Gi dan duduk dalam satu meja di dalam ruang duka. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Jenazah Kwik Kian Gi rencananya akan dikremasi besok Kamis 31 Juli 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Upacara kremasi hanya dihadiri pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang tsunami hantam Kepulauan Kuril di Rusia. Usai gempa bawah laut berkekuatan magnitudo 8,8 di Semenanjung Kamchatka. Sejumlah bangunan di kota kecil Severokurilsk hancur dan menyeret sejumlah fasilitas termasuk pabrik pengelolaan ikan ke laut. Otoritas pemerintah setempat mengumumkan perintah evakuasi ribuan orang yang berada di kawasan terdampak bencana. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut.
Gempa disertai tsunami yang menerjang Rusia diakui sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,8 mengguncang lepas pantai timur Rusia, Jepang terimbas tsunami. Gelombang tsunami menghantam Kanagawa dan Chiba di Jepang. Ombak putih menerjang garis pantai Hokkaido di utara serta Ibaraki di Chiba dan timur Tokyo. Imbas tsunami, masyarakat diimbau untuk pindah ke dataran tinggi. Kebakaran trafo genset Jalan Sangrahan. Api dengan cepat membakar gardu listrik di Jalan Pesanggerahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Kebakaran dengan cepat menyambar kabel listrik hingga kabel terputus. Peristiwa kebakaran ini membuat panik warga yang melintas karena terjadi ledakan yang besar. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Percikan api, habis percikan api keluar asap baru api juga. Asli, langsung gede gitu Pak? Enggak, kecil, besar. Cepat, besarnya cepat. Oh gitu. Sempat ada suara ledakan Pak? Ada, 2 kali. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, sementara petugas PLN terus melakukan perbaikan gardu listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kobaran api membakar bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawwaroh yang berada di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4 gedung. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Resepsionis Pak, tiba-tiba pada lari turun ke bawah keluar, terus nggak taunya ada kebakaran. Terus tadi kondisinya gimana? Kalian dievakuasi melalui mana? Kami melalui pintu belakang Pak, karena pintu depan udah habis semua. Asrama Haji Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Udah diketahui asal api? Asal api masih dalam penyelidikan dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada operasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan.